Assalamualaikum. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syalwa. Halo, perkenalkan, nama saya Nadila. Halo, perkenalkan nama saya Tarisha. Halo, nama saya Fahmi Akbar. Nah, selanjutnya kami akan membahas materi teori belajar humanistik dan implikasinya dalam pembelajaran. Berikut teori psikologi humanistik. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Tujuan utama para pendidik menurut humanistik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Dalam teori belajar humanistik, peserta didiklah yang harus aktif, paling mengalami, dan paling merasakan adanya pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah Implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. 1. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, keamanan, dan cinta untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 2. Fokus pada pengembangan pribadi. Peserta didik didorong untuk lebih mengembangkan bakat dan minat dirinya. 3. Pembelajaran aktif. Pendidik memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpendapat sesuai dengan nuraninya. 4. Penghargaan terhadap kreativitas. Pendidik menghargai ide dan karya peserta didik atau bisa pula memberikannya reward atas pencapaian dirinya. 5. Evaluasi formatif. Tujuannya untuk mengetahui pengembangan dari peserta didik. selanjutnya adalah Dampak positif teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Yang ketiga, peserta didik menjadi seseorang yang bebas berpendapat sesuai hati nuraninya tanpa ada paksaan. Yang keempat, aliran humanisme individu itu memiliki sifat yang optimistik. Yang kelima, membuat para pendidik lebih kreatif dalam membuat metode pembelajaran. Dampak negatif teori humanistik dalam pembelajaran. Pertama, siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, terlalu memberi kebebasan pada siswa. Yang ketiga, teori humanisme terlalu optimistik secara naif dan gagal untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk dari sifat alamiah manusia. Yang keempat, teori humanisme seperti halnya teori psikodinamik tidak bisa diuji dengan mudah. Yang kelima, banyak konsep dalam psikologi humanisme seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya ini masih buram dan subjektif. Yang keenam, psikologi humanisme mengalami pembiasan terhadap nilai individualitis. Yang ketujuh, teori humanisme ini dikritik karena sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Yang kedelapan, aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran. Guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan, teori humanisme masih sukar diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang praktis dan operasional. selanjutnya adalah
Tokoh-tokoh penting aliran teori humanistik. Arthur Combs memiliki pendapat bahwa belajar merupakan hal yang diinginkan seseorang. Artinya, guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hal yang tidak disukai atau dianggap tidak relevan. Abraham Maslow. Sebagai seorang yang humanis, Maslow meyakini bahwa aktualisasi diri merupakan wahana bagi manusia dalam mencapai dirinya yang utuh. Aktualisasi diri adalah keinginan seseorang untuk mencapai apa yang dia inginkan dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Carl Rogers. Baginya, pengalaman individu merupakan fenomena logika yang dialami oleh individu itu sendiri. Rogers juga berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Baik, teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai teori belajar humanistik dan implikasinya dalam pembelajaran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.